kalau Engkau memilih kami semua saat ini, maka kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh tinggal di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan satu kali kelak, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya juga tetap berdoa semoga kita sehat-sehat dan baik-baik saja. Sekalipun Pekalongan sudah 2 minggu lebih kita dilanda banjir, tapi kita tetap bersyukur bahwa Allah tetap memelihara kita dan keadaan kita tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita setelah Allah menyingkirkan Saul, Allah membangkitkan seorang anak muda yang bernama Daud menjadi raja. Dan tentang Daud, Allah berkata bahwa Allah telah mendapatkan Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Allah. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan salah satu tokoh Alkitab yang dikasihi oleh Allah. Pagi hari ini kita belajar hal apa saja yang membuat Allah itu berkenan. Apa saja yang membuat Allah itu cocok hatinya dengan Daud. Tentu saudara, kalau kita sebagai seorang pimpinan di sebuah perusahaan, kita kalau mau menerima seorang karyawan tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah umur yang tidak boleh lebih dari 26 tahun, pengalaman kerja dan ijazah minimal mungkin S1 atau SMA. Pagi hari ini kita akan belajar karakter apa saja, syarat apa saja yang dimiliki oleh Daud. Sehingga Allah berkata bahwa dia telah mendapatkan Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang melakukan segala kehendak Allah. Tentu kalau kita tahu bahwa Daud ini seorang tokoh Alkitab juga yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Tetapi pagi hari ini Allah berkata bahwa Allah itu berkenan, hatinya cocok dengan Daud. Apa saja yang membuat Allah itu memiliki hati yang cocok dengan Daud? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17, itu dikisahkan bagaimana Daud disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke medan pertempuran. Tentu kita tidak akan baca keseluruhan ayat di pasal 1 Samuel pasal 17, tetapi saya hanya mencuplik beberapa ayat saja untuk kita pelajari pribadi seperti apa Daud ini, sehingga Allah menyatakan hatinya berkenan kepada Daud. Dan kiranya juga pribadi Daud ini ada di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-17 sampai 18 demikian firman Tuhan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum itu seeva dan roti 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi dan karakter Daud yang pertama adalah Daud adalah pribadi yang taat. Kita tahu bahwa saat itu Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya dan beberapa potong keju kepada pemimpin pasukan yang dimana mereka berada di medan pertempuran. Tentu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua,
Kita tidak mungkin bisa dan mau menyuruh anak kita pergi di medan pertempuran. Tidak usah medan pertempuran, pergi untuk melihat tawuran massal atau pergi melihat demo massal saja. Kita tidak mungkin mengizinkan anak kita untuk pergi menonton. Tetapi kita melihat pada saat itu Isai menyuruh Daud untuk pergi melihat kakak-kakaknya yang berada di medan pertempuran. Tentu memang ada beberapa penafsir teolog yang mengatakan bahwa sebenarnya Daud ini bukanlah anak kandung dari Isai. Tetapi kita singkirkan aja pendapat itu. Hari ini kita melihat bagaimana respon Daud. Sekalipun Daud itu disuruh berada dan pergi di medan pertempuran, respon Daud adalah dia tetap taat. Nah, ketaatan Daud inilah yang membuat, kalau kita baca di 1 Samuel 17, yang membuat Daud ini akhirnya bisa bertemu dengan Goliat. Dan akhirnya kita tahu kisahnya bagaimana Daud melawan Goliat dan akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kemenangan Daud sebagai seorang pahlawan mengalahkan Goliat itu adalah sebuah promosi dari Allah, di mana 1 Samuel pasal 16 sebelum ayat yang kita baca tadi, memang Daud sudah diurapi oleh Samuel sebagai seorang raja. Tetapi pertempuran Daud dengan Goliat ini, di mana Allah mempromosikan Daud di depan umum, di depan orang-orang Israel, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kehebatan Daud mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mendapat promosi dari Tuhan, kalau kita ingin memperoleh berkat dari Tuhan, kunci yang pertama adalah kita harus menjadi pribadi yang taat. Sejauh mana kita diberkati itu tergantung sejauh mana kita taat. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan demikian. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita tahu bahwa ayat ini menceritakan tentang Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sebagai manusia itu tidak sekedar dia merendahkan diri, tetapi dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena ketaatannya lah maka Alkitab berkata bahwa Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan adalah kunci promosi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu juga bagaimana Ishak pada saat terjadi kelaparan. Alkitab mencatat bahwa Ishak rencananya ingin pergi ke Mesir, karena di Mesir saat itu ada sungai Nil yang sangat besar. Tentu sebagai seorang petani, Mesir adalah pilihan yang sangat baik. Tetapi Allah berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tetapi biarlah engkau tetap di Gerar. Pada saat itu Alkitab mencatat Ishak taat dan dia tetap berada di Gerar. Dan Alkitab mencatat dengan jelas saat itu akhirnya Ishak menabur dan menanam di Gerar dan hasilnya 100 kali lipat, dan Ishak menjadi orang yang sangat kaya dan makin hari makin kaya. Dari 3 tokoh Alkitab ini, baik itu Daud, baik Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Ishak, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ketaatan adalah salah satu kunci promosi, salah satu kunci berkat Tuhan curahkan atas diri kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, karakter dan syarat apa yang dimiliki oleh Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 17 di ayat yang ke-20 dikatakan
Demikian 1 Samuel 17 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing domba pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Karakter Daud yang kedua adalah Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab. Kita tahu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Daud kerjaannya adalah mengembalakan kambing domba ayahnya yang berjumlah 2-3 ekor. Pada saat Daud disuruh oleh ayahnya pergi mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya di medan pertempuran, Alkitab mencatat bahwa dia bangun pagi-pagi. Tetapi tidak saja bangun pagi-pagi, Alkitab mengatakan bahwa ternaknya yang dia pelihara itu dititipkan kepada seorang penjaga. Dari kisah ini kita belajar bahwa Daud adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan, mereka hanya mau menuntut hak, tetapi tidak mau melakukan tanggung jawab. Banyak orang ingin mendapat promosi, banyak orang menginginkan gaji yang tinggi, tetapi tidak mau bekerja penuh dengan tanggung jawab. Kita melihat saudara, apa tanggung jawab saja yang dilakukan oleh Daud. Di ayat 34 dan 37, demikian firman Tuhan mengatakan bahwa, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Daud itu bertanggung jawab mengembalakan kambing domba ayahnya dengan cara dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya terhadap binatang buas yang ingin memangsa kambing dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana sikap Daud itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Sampai-sampai Daud itu mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya melawan binatang buas. Daud tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakannya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara saat ini sedang berpikir bahwa hasil yang saudara peroleh atas pekerjaanmu itu tidak sebanding dengan tanggung jawab yang saudara lakukan? Pesan firman Tuhan pagi ini adalah, mari saudara, kerjakan semua yang ada dengan tanggung jawab. Apapun, sekecil apapun pekerjaan usaha yang sedang saudara kerjakan, saya mendorong kita semua, mari kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Dan percayalah, pasti Tuhan memperhitungkan tanggung jawab saudara di dalam pekerjaan seperti yang Tuhan perhitungkan kepada Daud. Pribadi yang ketiga tentang Daud dicatat di ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang?"
Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Pribadi yang ketiga yang dimiliki oleh Daud adalah Daud itu adalah pribadi yang setia di dalam perkara yang kecil. Eliab berkata bahwa kamu tinggalkan kepada siapa kambing dombamu 2-3 ekor itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Daud itu hanyalah pekerjaan yang kecil. Binatang yang dipelihara oleh Daud itu jumlahnya hanya 2-3 ekor. Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah yang besar itu ditentukan oleh langkah yang kecil. Banyak orang ingin sukses, tapi tidak mau setia dalam perkara yang kecil. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 25 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan kalau kita setia di dalam perkara yang kecil, maka Allah akan memberikan kita perkara yang besar. Saya teringat ada sebuah kisah tentang seorang pembantu supir, di mana supir ini bekerja kepada seorang yang sangat kaya di Hong Kong. Orang kaya yang berada di Hong Kong ini bernama Lee Kai-sing. Suatu ketika supir ini, karena dia sudah mengikuti Lee Kai-sing sudah cukup lama, Lee Kai-sing berkata, ini saatnya kamu pensiun. Lalu Lee Kai-sing memberikan dia uang pensiun sebanyak 2 juta dolar Hong Kong, atau mungkin sekitar 3 miliar. Tetapi supir ini menolak pemberian dari Lee Kai-sing. Dia berkata kepada Lee Kai-sing, terima kasih Pak, saya sudah mempunyai uang 10 kali lipat dari pesangon yang Bapak berikan. Lee Kai-sing sangat terkejut. Dia berkata, dari mana kamu mempunyai kekayaan sebegitu banyak? Supirnya mengatakan demikian kepada Lee Kai-sing. Dia berkata, Pak, saya itu setiap hari kemana Bapak pergi, saya selalu menyetir. Pada saat dalam perjalanan, Bapak setiap pagi menuju kantor, selalu Bapak itu membeli saham. Saya itu selalu mendengar saham apa yang Bapak beli. Dan saya mencoba untuk membeli saham itu dengan nilai yang kecil. Dan akhirnya saya mendapatkan keuntungan dan sekarang saya memiliki uang yang cukup banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini kita melihat bahwa hal-hal yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat kunci rumah yang ada di depan saudara, yang mungkin ada di kantong saudara, yang setiap hari saudara pakai. Lihat kunci itu. Kunci itu kecil, tetapi kunci yang kecil itu mampu membuka pintu rumah yang besar. Artinya bahwa kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil itu bisa mendatangkan sesuatu yang besar. Untuk itu pagi hari ini saya mendorong kita semua. Mari lakukan setiap tugas. Lakukan setiap pekerjaanmu dan usahamu dengan tetap setia. Dan lakukan itu dengan tanggung jawab. Sekalipun mungkin usahamu kecil. Dan berusahalah untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nanti engkau lihat Tuhan akan mengangkat hidupmu dan memberikan engkau sesuatu yang besar atas hidupmu jika engkau setia dan bekerja dengan tanggung jawab. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil, karena dari yang kecil akan muncul yang besar. Kiranya pagi hari ini Tuhan menemukan saudara dan saya seperti Dia menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya dan melakukan segala kehendak Tuhan.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mendorong kita semua untuk melakukan yang terbaik atas setiap yang kita kerjakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.